Bayangkan kamu buka majalah di tahun 1963. Di covernya ada ilustrasi jalanan kota di tahun 2022. Tapi semua orang bukan jalan kaki atau naik motor. Mereka masing-masing melaju dalam kubah kaca pribadi. Penuh orang tapi nggak ada yang pernah beneran ketemu. Sekarang bandingkan dengan visi urbanis Denmark, Jan Gehl. Di bukunya Cities for People, dia malah nunjukin foto-foto jalan di Copenhagen, di Melbourne, di San Francisco, yang udah diubah jadi kawasan pedestrian. Orang jalan, orang duduk di kafe pinggir jalan, dan orang bersepeda. Itulah gambaran kota ideal, versi perencana kota terbaik di dunia hari ini. Dua gambaran yang bertolak belakang. Dan sekarang, dengan munculnya kendaraan otonom, yaitu mobil tanpa pemudi, kita dipaksa memilih. Mau jadi kota yang bagaimana? Sebelum ngomongin teknologi, kita perlu balik ke pertanyaan paling dasar dulu. Kota itu sebenarnya untuk apa? Aristoteles punya jawaban yang cukup radikal. Dia bilang, manusia adalah makhluk urban, bukan cuma makhluk sosial. Artinya, kita baru bisa jadi manusia seutuhnya kalau kita tinggal dan berinteraksi di dalam kota. Di luar kota, kamu entah jadi binatang atau jadi dewa. Dan bukan sebuah kebetulan kalau Socrates menemukan filsafat dengan jalan kaki keliling Athena dan ngobrol dengan orang-orang asing. Kota Athena yang pada waktu itu cukup kecil dan bisa dijajahi dengan kaki. Jadi warganya terpaksa ketemu satu sama lain setiap hari. Plato bahkan pernah bilang, kota itu kayak ambang batas antara kebrutalan dan kemanusiaan. Kalau kota mau berfungsi dengan baik, warganya berkembang. Kalau tidak, mereka terisolasi, terfragmentasi, kehilangan sisi manusiawinya. Dan ini bukan cuma teori kuno. Louis Mumford, urbanis Amerika abad ke-20, menyebut kota sebagai teater aksi sosial. Jane Jacobs bicara soal balet jalanan. Kehidupan organik yang muncul ketika orang berbagi ruang publik. Semuanya menunjuk ke satu hal. Kota yang sehat adalah kota yang membuat orang bertemu. Masalahnya, ada satu inovasi yang hampir menghancurkan semua itu. Mobil. Di pertengahan 1800-an, kota-kota besar seperti London dan Paris populasinya meledak. Tapi visi kotanya hampir nggak berubah. Jalanan penuh, sanitasi buruk, kotoran kuda numpuk di mana-mana. Semua orang sepakat, kota harus diubah. Muncullah dua aliran besar. Eropa kontinental ikut model Paris, yaitu Haussmann merombak total kota lama, bikin boulevard lebar, taman, dan apartemen mewah. Inggris malah sebaliknya. Mereka bilang pindahkan saja orang ke pinggiran kota, Garden City, yang dihubungkan dengan jalur kereta. Dan kemudian di abad ke-20 muncullah mobil. Los Angeles jadi laboratorium masa depan dunia. Di tahun 1930, LA sudah punya satu mobil untuk setiap 1,5 penduduk. Trotoar kosong, pusat kota merosot, orang hidup berdampingan, tapi nyaris sepenuhnya privat. Sosiolog John Urey menyebutnya sebagai sistem otomobilitas, di mana mobil bukan cuma alat transportasi, tapi jadi budaya dominan, simbol status, dan penyebab utama kota kehilangan ruang publiknya. Dia bilang mobil itu memisahkan rumah dari tempat kerja dari waktu luang, dan keluarga dari keluarga. Dan ini bukan cuma soal LA. Setelah Amerika membangun 41.000 mil jalan tol baru di era Eisenhower, suburbanisasi meledak. Kota-kota tumbuh 11%, tetapi pinggirannya tumbuh 45% dalam satu dekade. Kota pedestrian klasik praktis mati di Amerika dan pelan-pelan juga di banyak bagian dunia lain. Nah, sekarang kita sampai di titik yang paling menarik. Kendaraan otonom mulai datang, dan para ahli mulai bertanya, ini bakal memperparah kerusakan yang ditinggalkan oleh mobil atau justru memperbaikinya? Perencana kota Anthony Townsend dalam bukunya Ghost Road menyebut dua skenario masa depan. Yang pertama, dia menyebut self-driving suburbs, yaitu orang makin toleran dengan perjalanan jauh karena di dalam kendaraan otonom mereka bisa kerja, tidur, atau main. Yang dimana sprawl kota makin parah dari sebelumnya. Skenario kedua, Carlet Commune. Kendaraan otonom jadi layanan berbagi, bukan milik pribadi. Jumlah kendaraan di jalan berkurang drastis. Ruang parkir yang di LA menutupi 81% area downtown kalau diratakan. Itu semua bisa dibebaskan.
jalanan dikembalikan ke pejalan kaki dan pesepeda. Dan bentuk kendaraannya pun akan berubah total. Bukan sekedar mobil tanpa pengemudi. Bisa jadi pot satu orang, robot pengiriman pizza ukuran kecil, shuttle otomatis, bahkan kendaraan sebesar gedung yang membawa klinik kesehatan ke daerah terpencil. Bobot kendaraan bisa turun 35-50%, karena nggak perlu lagi dirancang untuk melindungi kesalahan manusia. Tapi ada kritik besar dari penulis bab ini, filsuf Thomas Wright. Hampir semua riset soal kendaraan otonom dan kota itu Amerika sentris. Mereka berasumsi bahwa kota masa depan ya tetap kota ala Amerika. Mobil dominated, penuh sprawl, lalu supirnya diganti dengan robot. Riebeck punya visi yang berbeda. Dia ingin teknologi kendaraan otonom diarahkan untuk mengembalikan kota ke skala manusia, seperti gagasan Aristoteles, tapi lebih modern. Bukan berarti kita mau balik ke zaman Yunani kuno, tapi bayangkan kota yang dibagi jadi kawasan-kawasan pedestrian, campuran hunian, toko, dan ruang publik yang bisa dijangkau jalan kaki. Antar kawasan dihubungkan oleh transit otonom dan taksi bot, robot pengiriman yang beroperasi diam-diam di latar belakang. Kendaraan otonom jadi infrastruktur, bukan yang mendominasi jalanan. Dan ini bukan sekedar nostalgia. Jungle sudah meneliti secara ilmiah kenapa skala manusia itu penting. Kita bisa mengenali seseorang sebagai manusia dari jarak 300 meter, membaca ekspresi wajah di 25 meter, berbincang sungguhan di jarak 7 meter. Otak kita berevolusi untuk kecepatan perjalanan kaki, bukan 80 km per jam di dalam mobil. Di dalam mobil dengan kecepatan segitu, kamu secara harfiah tidak bisa lagi mempersepsi orang lain sebagai individu. Rambu harus besar, jarak harus jauh, dan semuanya jadi keluar dari skala manusia. Jadi, kendaraan otonom bisa membawa kita ke dua arah yang berlawanan. Kubah kaca yang mengisolasi, atau alat yang membebaskan ruang kota untuk kita isi bersama. Dan Riebeck menekankan suatu hal. Ini bukan soal takdir teknologi. Ini adalah pilihan yang harus dibuat secara demokratis oleh komunitas kota. Bukan oleh miliarder teknologi, bukan oleh insinyur lalu lintas, tapi oleh kita, semua manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau repot-repot memilih? Atau kita biarkan teknologi memilihkan untuk kita?